Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Matsama online, Mahasa Ta'aruf Siswa Madrasah secara online ya. Sebelumnya kita ta'aruf dulu ya. Nama Ibu Kiki Zakiyah Malik, lahir di Sukabumi tanggal 3 Februari 1992. Ibu merupakan seorang ibu dari 3 orang anak, lulusan S1 Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang Ibu mengajar fikih dan SKI di Kota Banjar. Yang pertama kita masuk ke pengertian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini secara bahasa artinya persaudaraan. Nah, kalau ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar umat Islam. Jadi ketika seseorang merasa saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya karena sama-sama memeluk agama Islam, umat Islam di sini ini ya secara luas ya, di belahan bumi manapun, jika itu Islam maka kita merasa saling bersaudara. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan atau ambil intisarinya, bersatu dan berkumpulnya orang-orang beriman itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersatu bukan karena pendapat orang alim atau pandangan orang yang cerdas, akan tetapi Allah mempersatukan mereka. Dan juga tadi disebutkan Allah melarang kita bercerai-berai, dan Allah perintahkan kita agar selalu menjaga, mengingat nikmat Allah yang telah mempersatukan hati-hati yang bermusuhan sehingga menjadi bersaudara berkat nikmat Allah tersebut. Semoga kita juga tidak terasa ya, para siswa baru memasuki kehidupan baru di Kota Banjar, nantinya akan bertemu dengan sahabat-sahabat baru, guru-guru baru. Nah, mudah-mudahan sahabat baru, dunia baru, lingkungan baru ataupun guru-guru baru ini dapat mendekatkan kita dengan Allah, dengan dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Islam juga mengajarkan bela negara melalui ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibuat ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah dan mendapatkan kembali ancaman kafir Quraisy dari Mekah. Kita tahu sendiri Rasulullah sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah mengembangkan Islam di Mekah, akan tetapi hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, tanpa disangka orang kafir Quraisy, ternyata Islam berkembang sangat pesat. Nah, itu menjadikan kaum kafir Quraisy takut tersaingi oleh Islam. Nah, sehingga mereka ingin sekali menghancurkan Islam. Nah, akhirnya mereka
merencanakan untuk menyerang kota Madinah. Nah, di sini Rasulullah membuat piagam Madinah. Rasulullah mengajak semua suku, semua agama yang ada di kota Madinah untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Apa saja isi piagam Madinah ini? Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dan dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Kemudian yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, dalam isi piagam Madinah ini sudah jelas Rasulullah tidak membeda-bedakan mana kaum muslimin, mana kaum Yahudi. Semuanya bersatu untuk mempertahankan kota Madinah. Sama halnya dengan ulama-ulama Islam di Indonesia, sangat banyak sekali hal itu mengingatkan kita pada perjuangan-perjuangan pahlawan Indonesia, terutama pahlawan Islam yang turut serta dalam peran kemerdekaan Indonesia. Siapakah tokoh-tokoh Islam tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Hos-Cokro Aminoto. Nah, kalau dulu di SD kita belajar Hos-Cokro Aminoto itu salah satu pejuang nasional, pahlawan nasional. Nah, kita belum tahu itu pejuang Islam atau bukan. Nah, padahal kita cari tahu di sini sekarang. Hos-Cokro Aminoto itu nama aslinya, Hos itu kepanjangan dari Haji Umar Said. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini lahir di Desa Bukur, Madiun, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Dikenal karena sebagai ketua pertama Sarekat Islam atau SI. Saat itu SI berkembang pesat karena terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan strata sosial. Yang kedua kita tahu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Yogyakarta. Beliau dulunya belajar agama di Mekah dan kemudian kembali ke tanah air membawa banyak sekali pembaharuan. Misalnya, beliau mengubah lembaga pendidikan pesantren menjadi sistem sekolah. Kemudian memasukkan pelajaran umum ke dalam sekolah agama ataupun madrasah dan juga melakukan perubahan dalam metode mengajar yang bervariasi. Beliau dikenal sampai saat ini sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah kita tahu ya sangat besar sekali, sudah ada dari TK mungkin ya sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Sangat besar sekali peran Muhammadiyah ini dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sampai saat ini pun banyak rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan berbagai perkantoran itu dari Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berpesan bahwa setiap manusia yang hidup bukan saja bertanggung jawab pada Tuhannya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap sesama. Ini artinya kita harus peduli terhadap sesama manusia, terutama umat Islam. Nah, selanjutnya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau Hashim Asy'ari ini sangat terkenal sekali karena pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu ulama yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, mendirikan pesantren Tebu Ireng ya. Dulu perannya
tidak hanya berkutat pada pendidikan bidang santri aja. Nah, perannya sangat banyak terutama dalam proses kemerdekaan Indonesia maupun pasca kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya sangat banyak sekali. Salah satunya ketika dia mengeluarkan yang namanya resolusi jihad untuk membakar semangat jihad pada tanggal 10 November di Surabaya. Waktu itu ada peperangan ya untuk membangkitkan arek-arek Surabaya. Nah, ini adalah membangkitkan jiwa jihad orang-orang Islam di sana sehingga mampu punya semangat yang luar biasa untuk melawan penjajah yang punya persenjataan yang lengkap, akan tetapi Islam cuman tapi kita punya jiwa Islam, semangat jihad yang kuat sehingga mampu melawan penjajah. Kemudian menurut beliau juga mengajarkan agama Islam ini artinya memperbaiki manusia. Mendidik para santri agar siap terjun ke masyarakat adalah salah satu tujuan utama perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita tahu sendiri ya, julukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah Hadratus Syekh atau Maha Guru. Jadi zaman dulu itu kalau ditanya maha gurunya santri itu pasti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tapi kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih ke pengajaran pendidikan Islam secara modern.